Oke, selamat pagi semua teman-teman. Kali ini gue pengen sharing berhubung tadi pagi nasabah saya ada yang telepon menanyakan tentang asuransinya di tempat yang lain. Jadi sekalian nih saya buat videonya buat jelasin teman-teman. Bagaimana aliran dana nasabah yang beli polis asuransi unit link. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada pertanyaan lagi kok saldo saya segini, kok udah tahun kelima saldo saya cuma segini ya. Jadi mudah-mudahan dengan sharing saya ini bermanfaat ya. Oke, langsung aja. Ini saya asumsi aja ya, ada pria ya, buka polis 4 juta ya, usia 62 tahun, 4 juta per bulan ya. Jadi di sini saya ambil UP jiwa itu 255 juta, hospitalnya yang HSCPP klasik plus. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi dengan teman-teman jangan lupa di asuransi itu ada beberapa biaya. Nah, mungkin teman-teman bisa nonton video saya yang jelasin biaya-biaya apa saja yang ada di asuransi unit link. Nah, pertama, premi yang kita bayarkan 4 juta itu bukan langsung masuk ke investasi semua, teman-teman. Ini yang banyakkan orang awam mengira yang nggak ngerti, diajak saudaranya, wah masuk tabungan, padahal enggak gitu. Nah, tahun pertama itu 4 juta itu 75%-nya itu biaya akuisisi. Dari 4 juta itu berapa? Kurang lebih cuma 1 juta yang masuk ke investasi. Ini tahun pertama ya. Nah, masuk ke investasi 1 juta. Kalau setahun tuh berarti 12 juta aja. Tahun pertama, tahun ke-1. Lalu jangan lupa ada hospital, ada biayanya. Nah, ada di sini ada asuransi jiwa plus hospital plus admin. Nah, biayanya kurang lebih setahun 23 juta, 3 juta per tahun ya. Nah, ini kalau di minusin, jadi saldo kita itu minus, Bapak Ibu. Minus berapa? Minus 11 jutaan tahun pertama ya. Ya, seperti inilah aliran dananya ya. Ini disclaimer ya, tanpa menghitung ada kenaikan investasi, tidak ada penurunan investasi ya, dan tidak ada biaya yang ditahan. Ini langsung potong aja gitu. Nah, sebenarnya tahun pertama biaya ini kan tidak dipotongnya di tahun kedua dan ketiga. Tapi saya kaget juga tadi asuransi nasabah saya yang tempat asuransi lain tuh langsung dipotong. Buset, gila, nggak boleh utang-utang, langsung potong. Baru tahu saya kali ini juga. Jadi udah, itu nggak penting. Tapi ini saya langsung potong aja, nggak pakai utang. Jadi tanpa utang, uang yang masuk bukan 48 juta dipotong biaya ini, bukan. Jadi potong dulu biaya akuisisi. Bapak Ibu. Itu untuk apa ya? Itu macam-macam, untuk komisi agent lah, untuk keuntungan perusahaan lah, yang lain-lainnya ya. Seperti itu ya. Lalu tahun kedua, nah, biaya akuisisinya masih ada nggak? Masih. Jadi biaya akuisisinya di sini 60%, jadi 4 juta. Jadi yang diinvestasi itu hanya biaya akuisisinya 40%. Jadi investasinya 60%. 60%-nya itu berapa? 2,4 juta ya. Nah, per tahunnya berapa? 28,8 juta yang masuk invest. Dari 48 juta yang masuk ke invest, 28,8 tahun kedua ya. Oke.
Nah, lalu ada biaya juga. Ya, ini kenaikannya asumsi tadi kalau cuma biayanya 23 juta, asumsi biayanya naik jadi 25 jutaan deh, ya. Nah, ini kalau potong lagi, ingat tadi ada minus, ya kan? Masih ada utang. Jadi saldonya ini, sisa saldonya ya masih minus Bapak Ibu. Minus 7,5 jutaan. Benar nggak? Seperti itu. Nah, jadi loh, gue udah bayar 48 juta 2 tahun 96 juta, saldo gue nggak ada. Ya sebabnya ini, ya. Yang diinvest itu hanya 28 juta 800. Lalu ada biaya asuransi. Nah, kok yang bukan 48 juta itu kan udah dipotong? Bukan, itu dipotong biaya akuisisi. Belum potong biaya administrasi dan asuransi. Itu beda ya. Nah, seperti itu. Mulai jelas ya kenapa saldonya kok nggak ada di awal-awal tahun. Nah, ini tahun ketiga, biaya akuisisi 15% dari 4 juta. Jadi yang masuk ke investasi itu kurang lebih 3,4 ya per bulan. Lalu per tahunnya itu ya 40 juta 800 masuk invest. Nah, tadi biaya asuransi pasti naik lagi nggak? Pasti, karena umur bertambah biaya asuransi juga nambah. Ini kurang lebih ya 26 juta lah tuh ya biaya asuransinya. Nah, ini kalau diminusin, ingat tadi kita masih utang, dipotong lagi, jadi kurang lebih. Nah, sekarang ada surplus saldo kita, kurang lebih ada 6 juta, 6,5 juta lah. Ya, saldo kita udah mulai plus tahun ketiga karena biaya akuisisinya makin kecil. Ya, tahun keempat biaya akuisisi kita berapa? 7,5% kali 4 juta. Berarti yang disetorin masuk ke investasi adalah 3,7 juta per bulan masuk investasi. Lalu total per tahunnya ya 44,4 juta masuk invest ya. Nah, udah mendekati realnya ya. Nah, lalu biaya asuransi berapa ya? Naik lagi biaya asuransi. Jadi 28 juta deh gitu kan. Ini kalau dikurangin, jadi saldo kita jadi berapa Bapak Ibu? Kurang lebih 22 juta something. Ya. Nah, jadi makin lama baru makin ada saldo. Sama tahun kelima juga. Ini saya sampai tahun ke berapa nih? Kasih contohnya. Ini 3,7 juta juga, 44,4 juta juga, dikurangin biayanya ya taruhlah sama ya 30 jutaan ya gitulah. Ya 30 jutaan. Jadi sisa saldonya ya kurang lebih ada 36 jutaan. Ya dari mana? Lo sisa saldo yang ini kurangin biaya ini tambah saldo yang masuk, betul ya? Dari mana? Investasi yang dari 4 juta yang kita bayar per bulan, ya kan? Nah, enaknya udah tahun ke-6 ke atas enak, udah nggak ada biaya akuisisi. Malah 4 jutanya itu dikali 1,26%. Salah, gimana ya ngomongnya? 4 jutanya itu ditambah 5,26%. Jadi yang masuk ke investasi kalau di sini 4,210400 per bulan. Jadi setahun yang masuk ke investasi itu adalah 50.524.800 masuk ke invest. Jadi bukan 48 juta ya. Nah, dikurangin lagi biayanya berapa? Kurang lebih biaya 32 juta, naik lagi. Ya kan? Saldonya jadi berapa? Jadi kurang lebih 54 jutaan gitu. Jadi naik terus sampai cobalah ya asumsi kita nggak ada kenaikan tahun ke-10, nggak ada ini deh, nggak, tanpa mengurangi biaya asuransi, tanpa menambah biaya asuransi, tanpa ada kenaikan bunga, ya kan? Nah, total kalau yang kita invest itu 5,224.800 dikurangin biaya yang ada, ya segini lagi deh ya, 32 jutaan lah. Ya, ini saldonya kurang lebih ini ya jadi 127 jutaan. Nah, total yang disetor berapa 10 tahun? 480 juta. Saldonya sisa segini. Nah, beginilah aliran dananya kurang lebih Bapak Ibu.
ya. Jadi tidak ada, ini belum dihitung karena ada profitable dari investasinya ya, anggapannya nol, tidak ada penurunan juga. Tapi realitanya pasti lebih besar dari segini karena apa? Karena ada profit dari nilai investasinya. Tapi bagi si nasabah, gila gue udah store segini, uang cuma segini, ya wajar sih ya. Jadi jangan salah invest tempat. Jadi ini adalah biaya-biayanya. Kalau mau lebih besar dari ini ya Anda juga harus bayar top up, namanya top up, bukan hanya bayar premi asuransi aja. Oke. Nah, beginilah aliran dananya. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau beli asuransi kok saldo tabungannya kurang. Nah, jadi karena ini biaya-biayanya, ada biayanya ya. Jangan sampai salah ya. Nah, jadi teman-teman don't worry, be happy ya. Semua ini saldo akan terus meningkat. Bisa mencukupi nggak? Selama biayanya di bawah dari yang kita store, hopefully aman ya. Nah, nggak ada jaminan juga. Namanya unit-linked tidak ada jaminan kepastiannya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, salam sehat dan bahagia. Oke, bye-bye.